Yang saya hormati Pak Camat atau Pak Askarul ya, yang mewakili Pak Kapolsek. Yang saya hormati para narasumber dari PPK Parwascan Suro sama dari PPK Kecamatan Suro, serta yang saya hormati pula sahabat-sahabat dari Karang Taruna Kecamatan Suro. Jadi pada pagi hari ini tidak ada hal yang sangat mungkin untuk kita lakukan selain mensyukuri sedalam-dalamnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk manifestasi ketundukan kita kepadanya. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan selamatnya di yaumil akhir kelak. Bapak, mas-mas dan bapak semua, jadi rasanya berlebihan tadi yang disampaikan oleh master seremoni yang disampaikan. Saya itu orang desa, saya dari tinggal di desa. Jadi terkait dengan materi ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu dari pihak panitia menghubungi saya, tapi karena satu dan lain hal yang karena kesibukan dan lain hal, sehingga saya belum sempat menyiapkan materi secara komprehensif. Tapi kemudian oleh panitia diyakinkan bahwa segmennya adalah teman-teman dari Karang Taruna, yang kemudian saya berpikir bahwa ini menjadi hal yang sangat tepat barangkali untuk bagaimana melakukan transformasi atau kemudian edukasi tentang pemilu dan suksesi. Dan kebetulan saya sebagai seorang praktisi, maka saya akan mencoba menyampaikan dalam perspektif kajian hukumnya secara singkat, kira-kira begitu. Nah, ulasan itu sebenarnya secara sederhana saya sudah membuat catatan sebagaimana sudah diceritakan ya di hadapan para peserta bahwa saya sudah membuat catatan. Jadi pertama yang saya garis bawahi bahwa proses suksesi ini sebenarnya bagian dari apa yang disebut dengan demokratisasi. Tadi sebenarnya sudah jelas ya, ini hanya biar kemudian kita akan menggunakan metodologi berpikir yang induktif. Karena di sini sebenarnya adalah para pemuda, yang kita ketahui bahwa pemuda adalah pintu masuk ya untuk bagaimana dimulainya sebuah tahapan demokrasi itu sendiri. Bahwa demokratisasi itu barangkali bagi teman-teman bukan kata yang asing untuk kemudian kita dengar atau kita ucapkan. Karena kita tahu bahwa negara kita memilih pilihan bernegara secara demokrasi. Nah, demokrasi sebenarnya bertolak dari gagasan besar dahulu dengan teori yang disebut dengan trias politika. Trias politika itu sederhananya adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang dulu teori ini dicetuskan oleh Montesquieu, seorang filsuf berkebangsaan Prancis pada abad 16-an dulu. Nah, kemudian gagasan-gagasan ini kemudian menjadi semacam keyakinan bagi semua bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk kemudian dijadikan salah satu dasar bernegara. Nah, trias politika adalah membagi kekuasaan. Ada kekuasaan yang namanya eksekutif. Eksekutif itu pelaksana undang-undang sederhananya. Jadi di sana ada Pak Camat, misalnya, ada perwakilan dari Pak Polisi, juga Bapak-bapak di samping saya ini dalam struktur ketatanegaraan bagian dari instrumen pula eksekutif atau pemerintahan. Pak Polisi itu juga sebagai alat-alat kelembagaan negara dalam bidang pemerintahan, maka disebut dengan eksekutif juga. Pak Camat yang menjalankan pemerintahan di tingkat kecamatan disebut dengan eksekutif. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan legislatif atau legislator, yaitu dewan yang sering kita sebut dengan anggota dewan. Nah, yang di sana kemudian setelah sederhana adalah para pembuat undang-undang yang mewakili representasi dari rakyat untuk membuat regulasi atau aturan disebut dengan legislatif. Nah, untuk pemerintahan dan pembuat undang-undang menjalankannya regulasi itu kemudian ada yang mengawasi yang disebut dengan yudikatif. Jadi yudikatif itu adalah badan peradilan. Karena di negara yang menganut trias politikas atau demokrasi tentu mesti ada 3 bidang kelembagaan itu, yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif di sini dikenal dengan istilah peradilan. Kenapa trias politikas itu menjadi pilihan kita dalam berbangsa dan bernegara? Itu sebenarnya amanah dalam undang-undang, amanah dalam konstitusi kita. Jadi konstitusi itu sederhananya adalah seperangkat nilai untuk menjaga keberlangsungan atau efek natural. Sehingga kemudian kalau misalnya negara, sebuah bangsa atau organisasi sekalipun, mas-mas bapak semua itu sekarang ada menjadi ketua atau pengurus Karang Taruna, kalau tidak ada aturannya atau disebut dengan anggaran
demikian dengan negara. Negara itu kerangka acunya untuk menjaga keberlangsungan negara itu dibuat peraturan yang didokumentasikan secara tertulis disebut dengan konstitusi. Nah, negara yang kemudian menggunakan konstitusi itu disebut dengan continental state atau negara berkonstitusi. Nah, barangkali mas-mas dan mbak-mbak semua tidak asing ya kemudian mendengar Undang-Undang Dasar 1945 atau kemudian sejak kecil ketika upacara bendera sering dibacakan ya pembukaannya. Nah, sebenarnya di sana ada makna yang sangat dalam bagaimana kemudian cita-cita berbangsa itu dituangkan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar kita bisa membaca secara utuh beberapa bunyi dari undang-undang itu mengisyaratkan tentang bagaimana tujuan bernegara itu, bagaimana kemudian menjaga keberlangsungan negara itu. Itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, membaca dan mencermati bunyi pasal per pasal maupun preambul dalam Undang-Undang Dasar itu, maka Indonesia dapat disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, sehingga telah memenuhi syarat untuk itu. Nah, dalam undang-undang itu juga kemudian diamanatkan secara langsung bahwa karena kita res politikas, karena kita negara demokrasi, kemudian negara konstitusi, maka kemudian kita juga disebut dengan negara hukum atau negara Rechtsstaat. Sehingga kita ini bukan negara kekuasaan, bukan Makstat. Artinya bahwa segala persoalan tentang hubungan pemerintahan dengan warga negara, hubungan warga negara dengan pemerintah dan timbal baliknya, prestasi dan sebaliknya itu diatur oleh hukum. Secara sederhananya begitu. Artinya bahwa semua proses yang berlangsung dalam pengelolaan negara itu diatur dalam regulasi atau peraturan atau yang sering disebut dengan undang-undang atau kemudian disebut dengan peraturan yang sampai bawah itu. Ada yang terkecil sampai kemudian tingkat pemerintah terkecil kan ada yang namanya RT. RT itu juga eksekutif. Pemerintah terendah juga memiliki otoritas wewenang untuk membuat peraturan selama peraturan-peraturan di bawah itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Itu rumus dalam hukum kita. Nah, artinya bahwa pembagian kekuasaan dalam negara itu menganut res politikas, menggunakan mekanisme demokrasi. Nah, kemudian penyelenggaraan pilkada atau pemilihan kepala daerah itu juga bagian dari proses amanah dari undang-undang atau konstitusi tadi, yaitu menjalankan demokratisasi, menjalankan amanah undang-undang dasar. Sehingga pilkada ini, pelaksanaan pilkada adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses tujuan bernegara. Itu yang barangkali dasar-dasar seperti ini barangkali saya agak perlu untuk saya sampaikan karena segmen kita pada pagi hari ini adalah para pemuda yang kita ketahui pemuda ini dulu. Sebenarnya bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak semua ini sebagai pengurus Karang Taruna semua ya. Barangkali sudah membaca beberapa literatur bagaimana sebenarnya Karang Taruna. Karang Taruna itu kalau kemudian melacak sejarahnya itu sejak tahun 60-an, jadi era Ali Sadikin, Pak. Zaman Gubernur DKI Pak Ali Sadikin, beliau yang kemudian menggagas organisasi kepemudaan yang kemudian ini didorong atau berafiliasi dengan pemerintah, maka dibentuk organ yang disebut dengan Karang Taruna. Nah, kemudian pada saat itu regulasinya diatur dalam peraturan Menteri Sosial zaman dahulu. Nah, kalau sekarang berturut-turut induknya ada di undang-undang, ada diatur di undang-undang tentang kepemudaan, juga secara limitatif diatur pula di dalam peraturan Kemendagri. Nah, kenapa Karang Taruna sebenarnya menjadi sangat penting dalam proses tujuan bernegara? Karena satu, para segmennya, para anggotanya, para pengurusnya adalah para pemuda. Yang kemudian diketahui pemuda itu akan berbeda pengertiannya dengan para anggota masyarakat lainnya, karena pemuda dimaknai sebagai orang yang kemudian memiliki idealisme, memiliki kecerdasan intelektual, bisa berpikir kritis, juga didorong oleh kemampuan tenaga yang cukup besar ya, karena memang pertumbuhannya di fase pemuda ini, pertumbuhan fisik dan kedewasaan mental akan mencapai titiknya, itu disebut dengan pemuda. Nah, kenapa Karang Taruna itu menjadi sangat penting dalam proses tujuan bernegara?
Itu tadi karena diisi oleh para pemuda yang kemudian sisi lain selain generasi penerus, maka punya cakrawala optik pemikiran yang berbeda. Itu harapannya. Nah, kemudian dalam proses demokratisasi, indikator bagaimana proses demokrasi itu akan berjalan sebenarnya salah satu letaknya itu bisa diukur dengan parameter bagaimana partisipasi dari pemilih, khususnya pemilih pemula. Kira-kira begitu. Misalnya tadi disebutkan bahwa ternyata di sini tingkat partisipasinya cukup rendah ya, 30%. Sebenarnya kalau dihitung dari 70 ya, partisipasi 70%, yang tidak partisipasi 30, kira-kira begitu ya. Kemudian kalau diintroduksi lebih jauh barangkali jangan-jangan yang kemudian a priori apatis itu para pemudanya. Nah, kalau kemudian dalam hasil riset seperti itu, maka kemudian ini menjadi catatan penting untuk dapat dievaluasi secara menyeluruh. Bagaimana kemudian ternyata yang tidak partisipatif, yang tidak aktif, yang a priori terhadap proses ini para pemuda kan jadi payah, jadi dipertanyakan. Makanya mas-mas bapak semua sebagai Karang Taruna diharapkan dalam ini nanti akan ada output yang baik, yaitu bisa mengkampanyekan, bisa mengedukasi, bisa menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwa pemilih pilkada ini menjadi sangat penting untuk menentukan masa depannya, tanda kutip ya, masa depan kehidupan khususnya di Kabupaten Semarang. Satu hal, lain halnya adalah penting untuk proses menuju kualitasnya demokrasi. Kalau kemudian ada beberapa anekdot yang sering kita dengar, misalnya hanya pada persoalan 5 menit kita akan menggantungkan masa depan 5 tahun ya, sehingga pemikiran itu harus menjadi salah satu dasar untuk dikomunikasikan. Ketika di bilik suara itu menentukan masa depanmu 5 tahun ke depan, 5 tahun kehidupan bersama ya, karena ini sistem bernegara. Sehingga sekali lagi bahwa setelah hal ini kita harapkan khususnya para Karang Taruna di Kecamatan Suro bisa menjadi motor penggerak untuk meningkatnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Nah, selanjutnya bahwa pemilu, karena kita tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah proses demokratisasi, kemudian negara kita adalah negara restart atau negara hukum, maka sebenarnya tahapan-tahapan apa yang disebut dengan pemilu atau suksesi itu adalah peristiwa hukum. Itu yang harus diketahui. Peristiwa hukum, karena negara kita negara hukum, semuanya peristiwa hukum. Tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang tahapan-tahapan dan seterusnya itu sebenarnya secara prinsip dan substansi adalah peristiwa hukum yang semuanya berimplikasi hukum, berakibat hukum. Mau tidak mau seperti itu. Makanya ada yang kemudian dibentuk instrumen Panwascam, Panwaslu misalnya. Itu kan bagian untuk menegakkan regulasi itu dalam rangka untuk menegakkan peraturan. Lebih jauh adalah menegakkan kata hukum itu sendiri. Nah, lingkup dalam pelaksanaan pilkada atau suksesi itu ada banyak variannya. Misalnya sebenarnya di tulisan saya sudah sedikit saya selesaikan beberapa regulasi formilnya, tapi yang jelas bahwa peristiwa hukum itu bisa dikualifikasikan tentang beberapa bentuknya. Ada yang disebut dengan pelanggaran administratif. Nanti yang berkomentar di nanti kalau saya yang praktisinya ya. Misalnya administratif itu bagaimana menyelesaikan. Artinya bahwa mas-mas mbak-mbak semua dari pengurus Karang Taruna harus paling tidak memahami regulasi atau aturan-aturan main dalam pilkada. Misalnya bagaimana tahapan pemilu. Kalau ini yang disebut boleh dan tidak boleh itu yang mendasarnya. Kampanye harus sesuai dengan jadwal. Kampanye tidak boleh memobilisasi aparatur pemerintah misalnya. Atau kemudian mas-mas mbak-mbak semua kemudian mengetahui sadar atau tidak sadar salah satu peserta pemilu, peserta pilkada ini kemudian membagi-bagikan uang kepada pemilih misalnya. Itu jelas diatur dalam peraturan adalah pelanggaran, bahkan disebut dengan pelanggaran pidana. Nah, kesadaran kritis semacam ini sangat diperlukan agar kemudian kualitas demokrasi ini benar-benar terjaga. Satu. Yang kedua, karena pilkada adalah menentukan calon pemimpin Kabupaten Semarang dalam hal ini, maka ketika semuanya partisipasi masyarakat dalam hal ini melalui Karang Taruna bisa berlangsung dengan baik, maka kemudian akan menciptakan kualitas pemimpin yang baik pula tentu saja. Itu selebihnya.
Dan lain-lainnya bahwa pada prinsipnya karena peristiwa hukum ada tahapan-tahapan yang diselesaikan dan menyangkut wewenang siapa yang menyelesaikan. Di sana ada Panwaslu juga kemudian bisa melakukan upaya administratif, gitu ya. Terus kemudian kalau terjadi tindak pidana, siapapun masyarakat berhak juga melaporkan atau kemudian menyampaikan kepada Panwas di tingkat desa maupun tingkat kecamatan misalnya. Nanti hal-hal itu bisa dibelajar, bisa dipelajari di googling. Saya harap bahwa Karang Taruna bisa menjadi avant-garde, penggerak utama untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Nah, lebih lanjut bahwa kemudian sengketa atau kemudian terjadinya karena peristiwa hukum dan terjadi hubungan hukum sangat mungkin terjadi namanya persengketaan. Nah, dalam pilkada ini kemudian misalnya mas-mas semua mengetahui ada salah satu paslon kemudian membagi-bagikan uang secara masif, namanya money politik misalnya. Pertama, secara substansi ketika sampai diam maka akan melemahkan demokratisasi itu sendiri. Karena tentu saja pertama pelanggaran dalam pemilu terjadi kita diam sehingga melemahkan demokrasi itu. Kemudian itu pelanggaran hukum kita diam juga kemudian kita mendelegitimasi hukum itu sendiri. Yang ketiga, yang paling penting bahwa dengan melihat kejadian itu maka kita akan membiarkan kezaliman itu terjadi. Maka kemudian kita mengamini terpilihnya seorang pemimpin yang tidak baik. Itu gambaran-gambaran bagaimana sebenarnya regulasi-regulasi aturan main dalam tahapan pemilu itu di pilkada itu diadakan. Nah, sengketa lebih puncaknya ketika terjadi suksesi pilkada ada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk mengadili dan memeriksa sengketa pelaksanaan pilkada terkait dengan hasil rekapitulasi untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Ketika salah satu pihak pasangan calon itu kemudian keberatan, maka bisa kemudian melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Instrumen yang dibangun untuk sampai pada tahapan itu sebenarnya melibatkan partisipasi masyarakat semuanya dalam hal tahapan-tahapan pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan pemilu itu sendiri. Kira-kira begitu. Di kertas kecil untuk berhenti. Kira-kira begitu, nanti bisa dilanjutkan dalam sesi dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sofyan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari sang narasumber panitia pemilihan kecamatan, yaitu Bapak As'ad Nurul Aziz, kelahiran Semarang 17 September 1986, alamat sekarang di Ngemplak, Ketambi, Solo. Kontak yang bisa dihubungi 081 259 939 170. Saya ulangi 081 259 939 170. Riwayat pendidikan S1 pendidikan lulus tahun 2007 dan riwayat pekerjaan merupakan anggota PPK dari tahun 2015, kemudian ketua PPK tahun 2020. Moto hidup beliau yaitu hidup dengan akal sehat. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan, beri tepuk tangan untuk Bapak Aziz. Tolong slide saya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, masker saya lepas karena ini maskernya 4 lapis, jadi kalau saya berbicara dengan masker nanti tidak terdengar jelas, dan saya juga terlalu ngap kalau memakai masker ini. Jadi bukan karena tidak mematuhi protokol kesehatan, tapi memang ada sesuatu yang harus saya lepas. Alasan. Pak Camat yang saya hormati, ini ganti staf camat nih, perwakilan ya. Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Aska. Kemudian di situ juga ada Pak Rizky yang ternyata delik. Di situ saya juga baru lihat, Pak. Teman-teman Karang Taruna yang saya hormati juga, tidak ketinggalan narasumber dari pengawas
hukum Mas Sofyan Muhammad, tidak etis apabila saya ikut berbicara pada ranah persepsi hukum. Jadi ada pakar-pakar hukum di sini. Kalau saya bicara hukum nanti salah menyampaikan kepada panjenengan semua, malah jadi kurang etis atau kurang baik. Nah, materi yang ingin saya sampaikan, saya sudah tidak akan menyampaikan materi tentang yang disampaikan oleh Pak Wasan tadi di depan tentang partisipasi pemilih, karena materi itu sudah kami sampaikan pada diskusi awal yang lalu dengan pemuda atau Karang Taruna tingkat Kecamatan Suruh pada tanggal 14 atau tanggal 17 yang lalu. Di situ kita sudah membahas tentang kenapa kok ada materi tingkat partisipasi yang rendah, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk kali ini kita sudah tidak menyampaikan materi itu. Waktu saya berapa menit, Mbak? 15 sampai 20. Berarti kalau lebih nanti akan ada sanksi yang akan diberikan oleh pakar hukum berdua ini. Nah, materi yang saya sampaikan adalah antara budaya dan penyakit demokrasi. Saya kalau tadi di para pakar hukum di depan ini sudah menyampaikan tentang hukum, praktisi hukum juga menyampaikan bagaimana mengatasi masalah-masalah itu. Saya hanya ingin berbicara tentang logika. Tak kayak dari Rocky Gerung sedikit logika. Saya ingin mengawali pembicaraan pada hari ini. Terima kasih, Mbak. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita, bahwa cerita ini menceritakan seorang pasien dan dokter. Jadi ada seorang pasien suatu hari mendatangi klinik seorang dokter. Kemudian pasien itu mengadu kepada dokter, konsultasi kepada dokter, "Dokter, saya perut saya sakit." Kemudian dokter, "Loh, kenapa kok bisa sakit?" Kemudian pasien itu menjawab, "Karena semalam saya makan makanan yang basi." "Loh, makanan basi kok kamu makan? Apa kamu tidak tahu kalau itu makanan basi?" Tanya dokter itu kembali. Kemudian pasien itu menjawab, "Sebenarnya saya tahu makanan itu adalah makanan basi, tetapi karena saya sangat lapar, maka terpaksa saya harus makan." Kemudian tidak berapa lama dokter itu masuk ke ruang obat, mengambilkan obat untuk pasien tadi. Nah, ternyata obat yang dibawa dokter ini adalah obat tetes mata, bukan obat sakit perut. Akhirnya dokter yang memberikan obat ini diprotes oleh si pasien. "Dokter, saya kan sakit perut, kenapa kok diberi obat tetes mata?" Kemudian dokter itu menjawab, "Sebenarnya menurut diagnosa saya, kamu itu yang sakit bukan perutnya, tapi yang sakit adalah mata dan pikiran kamu. Sudah tahu itu makanan yang basi, tapi secara nekat kamu tetap makan makanan itu. Artinya yang perlu diobati itu mata kamu dan pikiran kamu." Nah, dari cerita ini saya hanya ingin memberikan sebuah logika, bahwa keadaan sistem pemilu di negara kita, di Indonesia, itu ya kurang lebih semacam itu. Kita disuguhi oleh barang-barang yang sebenarnya kalau dikatakan basi ya tidak basi, kalau dikatakan layak ya kurang layak. Artinya ya barang itu harus kita konsumsi. Walaupun sebenarnya kita tahu kalau kita mengkonsumsi barang-barang itu akan menimbulkan sakit perut. Paham ya logika saya? Jadi tidak usah diperjelas seperti itu. Tidak usah tanya dokternya di mana, kliniknya di mana, itu hanya logika. Nah, kemudian yang terjadi pada sistem politik di Indonesia itu ya semacam itu. Itulah namanya penyakit dalam demokrasi. Penyakit dalam demokrasi ini, kalau menurut saya, yang paling besar ini saya ambil yang paling besar.
Yang pertama adalah money politik. Money politik itu apa? Suatu bentuk pemberian atau janji kepada seseorang agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu atau pemilihan umum. Saya melihat money politik ini sangat luar biasa. Menurut saya, money politik ini adalah semacam budaya. Kenapa saya sampaikan money politik ini semacam budaya? Karena tentu saja saya tidak setuju kalau money politik ini menjadi budaya. Kalau money politik ini dikatakan budaya, berarti orang yang melakukan atau pelaku money politik ini adalah budayawan. Nah, logika semacam ini saya tidak bisa menerima, maka saya sebut itu semacam budaya atau kebiasaan. Jadi kalau money politik ini disebut budaya, padahal budaya itu adalah kebiasaan yang baik yang harus dilestarikan. Adat istiadat, kebudayaan dan yang lain itu harus dilestarikan. Kalau money politik menjadi budaya, artinya seorang budayawan itu harus melestarikan kebiasaan money politik. Nah, coba masalah ini yang harus kita hindari. Artinya saya menghargai, sangat menghormati seorang budayawan. Budayawan itu harus melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Artinya money politik ini salah, jadi bukan termasuk budaya. Kemudian kenapa money politik ini bisa menjadi kebiasaan? Karena sebenarnya sistem budaya yang ada di sekitar kita itu sebenarnya mudah dimasuki atau mudah ditembus oleh budaya-budaya yang tidak baik atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjurus pada money politik. Di negara kita, budaya kita sebenarnya adalah budaya yang adiluhur, budaya yang baik, sangat baik saya kira. Jadi ada hubungan kekerabatan, ada hubungan pertemanan, ada hubungan perkawanan dan lain sebagainya. Itu hal yang baik. Tetapi kadangkala ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kemudahan-kemudahan budaya kita untuk dimasuki ke arah money politik. Karena kita bicara di masalah pemilu. Memang sistem kita itu memang seperti itu. Tidak berarti saya mengatakan bahwa sistem negara Indonesia itu bobrok. Tidak berarti saya mengatakan sistem kita itu kurang baik. Tapi memang harus diakui sistem pemilihan sendiri atau sistem di demokrasi Indonesia itu masih mudah untuk ditembus oleh orang-orang tertentu dalam rangka menuju ke arah money politik. Sehingga karena sistem itu mudah ditembus, maka potensi-potensi pelanggaran baik itu money politik ataupun hal yang lainnya di dalam setiap tahapan-tahapan pemilu itu pasti tetap ada. Potensi-potensi pelanggaran itu pasti tetap ada. Nah, saya mengibaratkan sistem di negara Indonesia ini seperti sebuah pisau. Sebuah pisau itu bisa digunakan oleh seseorang untuk mengupas apel atau mengupas buah yang lain. Tetapi di saat yang sama, pisau itu juga bisa digunakan oleh seseorang untuk membunuh orang. Paham logika saya? Maksudnya begini. Kita kan bicarakan logika. Maksudnya begini. Sistem itu jika di dalamnya yang ada di dalam sistem itu adalah orang-orang yang berintegritas, maka sistem itu akan menguatkan dan memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya,
Jika yang ada di dalam sistem itu adalah orang-orang yang tidak berintegritas, maka sistem itu tidak akan menguatkan, tetapi akan menjadi pintu masuk dari segala kebobrokan yang ujungnya pasti akan menyengsarakan masyarakat. Nah, salah satu penyebabnya adalah money politik. Money politik ini jangan dianggap masalah yang kecil, masalah yang sepele. Karena sebenarnya money politik ini adalah hal yang salah. Dan saya rasa kalau money politik ini tetap dilanggengkan, maka kehidupan demokrasi di Indonesia untuk selanjutnya ya pasti akan sampai dengan sama seperti hari ini. Dari itulah, dari teman-teman semua dari Karang Taruna mulai berperan bagaimana cara menghilangkan money politik dari sekarang. Kalau kita berbicara menghilangkan money politik, itu hari ini kita mengadakan diskusi, kemudian nanti siang setelah acara ini selesai akan ada deklarasi pemilih bersih. Jangan harap hari ini panjenengan melakukan kegiatan seperti ini akan langsung menuai hasilnya sekarang. Tapi coba berpikirlah, bayangkan wajah-wajah anak cucu kita. Tapi saya yakin panjenengan belum bisa membayangkan wajah anak cucu kita. Anaknya aja belum ada. Calon bapaknya atau calon ibunya aja kadang belum terbayangkan. Coba dibayangkan anak cucu kakak-kakaknya gitu aja. Coba bayangkan generasi-generasi kita, 2 generasi yang akan datang, 1 atau 2 generasi yang akan datang. Kalau kita tidak action dari sekarang, maka sudah dipastikan generasi yang akan datang akan sama dengan apa yang akan kita rasakan. Tidak akan ada perubahan tentang pemilu yang bersih. Jadi walaupun nanti setelah panjenengan semua melakukan kegiatan-kegiatan baik itu berupa deklarasi ataupun diskusi tentang pemilih bersih, pasti akan kita tuai hasilnya setelah 10 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang. Kalau saya mengibaratkan lagi, money politik ini banyak ibaratnya. Jadi tolong panjenengan semua selain diri sendiri bisa memberi tahu kepada orang lain, bisa memberi edukasi kepada yang lain bahwa money politik ini salah. Kita diberi sesuatu oleh pasangan calon misalnya, salah satu pasangan calon atau tim suksesnya, kita dibeli atau diberi uang. Walaupun jumlah uangnya kan tidak banyak, lu kan hanya 50.000, kan hanya 20.000. Ini tidak membahas masalah besar kecilnya, tetapi fenomenanya. Kalau ibarat kita membeli gorengan ke pedagang gorengan, kemudian dari pedagang itu ditempatkan di plastik, kemudian kita bawa pulang gorengannya. Gorengan itu yang kita makan gorengannya atau plastiknya? Yang kita makan pasti gorengannya. Kemudian plastiknya diapakan? Plastiknya itu terserah yang membeli. Mau dimakan, mau dibuang, mau dikremes-kremes, ya silahkan. Begitu juga dengan money politik. Orang yang memberikan money politik karena mereka sudah merasa membeli suara kita, yang digunakan orangnya atau suaranya, atau hak pilihnya tadi. Hak pilihnya. Setelah hak pilihnya didapat, kira-kira wadahnya, orangnya itu diurusi tidak? Ya tidak, karena secara logika dia sudah membeli suara. Jadi jangan harap setelah nanti panjenengan semua atau yang hadir di sini menerima uang, menerima money politik, tidak hanya berupa uang ataupun barang, tapi janji-janji kalau saya jadi, saya akan berikan kamu fasilitas ini. Itu kan juga termasuk money politik. Jangan harap nanti pemimpin yang seperti itu kalau jadi
akan memikirkan nasib masyarakat, nasib rakyatnya. Nah, selain money politik ada masalah besar lain, yaitu black campaign dan hoax. Black campaign adalah menyebarkan rumor negatif terhadap kandidat lain untuk menurunkan kredibilitas sehingga pendukungnya meninggalkan. Sedangkan hoax yaitu informasi yang sebenarnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar yang bertujuan untuk menyebarkan kepanikan kepada orang banyak. Sebenarnya black campaign dan hoax ini hampir-hampir mirip lah. Kedua-duanya ini masalah besar dalam demokrasi di Indonesia di dewasa ini. Perkembangan teknologi pada saat ini memang sangat luar biasa masifnya. Kemudian internet, sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram yang saat ini katanya juga lagi Instagram. Kemudian ada WhatsApp. Itu perkembangannya luar biasa. Kita mengenal teori ruang publik. Apa itu ruang publik adalah atau ruang publik itu merupakan sarana atau tempat yang digunakan untuk bertemunya beberapa orang dalam rangka untuk menjalin komunikasi, kemudian mencari informasi, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Tetapi ruang-ruang publik ini sekarang perannya sudah tergeser oleh sosial media, oleh media internet. Karena kita mencari informasi apapun, kita bisa mencari melalui Google. Misalnya mencari bunga Kamboja, tidak harus ke Kamboja, tapi bisa di search di Google bunga Kamboja, metune bunga suwak. Kemudian selain itu kita juga bisa bersosialisasi kepada yang lain, berkomunikasi dengan yang lain melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini mulai menggeser ruang-ruang publik tadi, sehingga kita bisa jarang bertemu dengan orang lain, intensitasnya rendah. Sayangnya perkembangan teknologi harus tidak kertas. Karena saya pemateri terakhir dan Pak Samad sudah mundur, tenang bebas. Sayangnya perkembangan teknologi ini tidak diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau sumber daya manusianya. Ada informasi yang sebenarnya itu tidak benar atau kabar bohong, kalau bahasa kerennya hoax, informasi yang tidak benar. Kemudian kadang-kadang tangan kita itu gatal untuk segera men-share kabar-kabar yang yang sudah kita terima melalui Facebook, melalui apa yang lain, harus kita share kepada yang lain tanpa proses tabayun, tanpa proses klarifikasi, tanpa proses telaah terlebih dahulu. Padahal sebenarnya kalau kita menerima informasi, baik itu informasi berupa apapun, seharusnya harus kita telaah dulu apakah informasi ini benar, apakah informasi ini bohong, baru kemudian kita bagikan kepada yang lain, kita share kepada yang lain. Tapi seringkali memang kita tidak melakukan proses-proses tabayun, proses yang lain itu tidak kita lakukan. Ibarat hoax itu seperti api yang membakar jerami yang kering. Artinya cepat sekali menyebar informasi-informasi bohong itu. Dari si A kemudian disampaikan ke si B melakukan si C tanpa ada klarifikasi. Akhirnya apa? Akhirnya ini membuat perpecahan di antara kita. Sudah terjadi perpecahan, kemudian nanti kalau ini berhubungan dengan pasangan calon, kita sudah mendukung pasangan calon, sebenarnya sudah yakin kalau yang kita dukung itu memang benar-benar
ingin memikirkan nasib rakyat, tapi karena ada hoax, ada black campaign, akhirnya kita meninggalkan itu tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Nah, karena sudah ada kertas putih, tandanya kalau bendera putih itu nyerah, saya disuruh menyerah, maka demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa digabung lagi di sesi dialog. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Aziz. Nah, demikian tadi teman-teman pemaparan dari narasumber. Sekarang kita ke acara inti, yaitu sesi dialog pemuda milenial. Nah, ini waktunya teman-teman semua untuk menuangkan pikiran ataupun kesahnya tentang pilkada Kabupaten Semarang